Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد اللهم علمنا مما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Barakallahu fikum ya ikhwan. Tema atau pembahasan kita adalah seputar siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab yang ditulis atau yang dihimpun oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Al-Fusul fi Siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang masyhur di Indonesia adalah kitab Nurul Yaqin. Nurul Yaqin atau Khulasat Nurul Yaqin. Tetapi saya lebih memilih kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Siratul Rasul ya ikhwan barakallahu fikum, yang merupakan tauladan kita, yang merupakan tokoh pembaharu dunia. Sangat penting untuk kita kenal dan kita pelajari. Banyak di antara kita, saudara-saudara kita atau anak-anak kita barakallahu fikum, karena kurangnya penanaman kepada mereka tentang sirah, atau mereka diperkenalkan siratul Rasul hanya sekedar ibarat sejarah, sehingga mereka mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi yang ditokohkan bukan Rasul. Mereka mengenal Rasul tapi tokoh mereka di mata mereka bukan Rasul. Sehingga yang dibangga-banggakan oleh mereka adalah kadang-kadang tokoh-tokoh bintang film yang membasmi kejahatan, entah itu film-film barat ataupun film-film lokal. Mereka bangga dengan Spiderman kadang. Mereka bangga dengan, bahkan sebagian anak-anak kita kaum muslimin barakallahu fikum bangga dengan dewa. Mereka enggak kenal apa itu dewa, dan ini adalah kelalaian orang tua. Karena terlalu banyak nonton kartun, terlalu banyak nonton seperti itu, orang tua enggak mengawasi, sehingga mereka berlagak, mereka berakting seperti bintang-bintang film yang mereka lihat di YouTube, di televisi. Orang bisa membasmi kejahatan itu enggak hebat. Apa yang sering dipertontonkan kepada anak-anak kita, aktor film ternama yang bisa membasmi kejahatan, yang bisa membasmi orang jahat, entah itu film-film barat ataupun film-film lokal kita misalnya, tokoh-tokoh pembasmi kejahatan, tidak hebat. Yang hebat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan membasmi orang jahat, bukan membasmi kejahatan,
tetapi merubah orang jahat menjadi orang yang baik. Nabiur Rahmah. Itu yang semestinya kita tanamkan kepada anak-anak kita. Siapa aktor film yang kamu banggakan? Ini Spiderman, ini karena dia membasmi kejahatan. Atau mungkin kalau dulu zaman kita masih kecil mungkin Wiro Sableng. Yang ada orang jahat ratusan langsung ditiup gitu, langsung mampus semuanya atau langsung nyerah semuanya. Enggak demikian. Akhlaqur Rasul, sekalipun itu film ataupun video bernuansa Islami, tapi sungguhnya itu adalah pembodohan terhadap Islam. Sekalipun dia adalah bernuansa Islam, tapi tidak ada Islam seperti itu. Tidak ada Islam seperti itu. Islam bukan membasmi kejahatan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan membasmi orang jahat, tapi merubah orang jahat menjadi orang baik, dan itulah tugas para dai. Itulah tugas para dai. Jadi kalau hanya sekedar aktor-aktor yang kita dipertontonkan kepada kita, pembasmi kejahatan, pembasmi orang jahat, bisa ngelawan 100 orang, bisa ngelawan 1000 orang, walaupun hanya rekayasa itu ya, tapi kan tetap aja pengaruh psikolognya kepada anak-anak kita kan lumayan. Bahkan kadang-kadang kepada kita pun juga begitu. Padahal jelas-jelas kadang-kadang aktornya, bintang film utamanya, aktor utamanya, dengan satu pistol peluru nggak habis-habis nembak terus, lawannya baru nembak udah habis pistol pelurunya. Tapi kan itu pengaruh, tetap pengaruh. Maka perlu kita perkenalkan pada anak-anak kita ini loh, aktor ternama kalian, kebanggaan kalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekeras apa itu hatinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dibunuh oleh Rasulullah, dibasmi oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah, masuk Islam. Umar yang tadinya keras, kasar, garang, menjadi lembut dengan Islam. Itulah wewenang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejahat aja apa itu hatinya Ikrimah bin Abi Jahal, Khalid bin Walid, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, Abu Sufyan dan istrinya. Tapi coba lihat bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah azza wa jalla merubah mereka, bukan membasmi mereka. Ketika Fathu Makkah, beliau sallallahu alaihi wasallam merubah kota Makkah, bukan membasmi orang Makkah. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad. Bahkan ketika Fathu Makkah itu ada yang berteriak al-yaum yaumul malhamah, al-yauma adallallah atau al-yauma adallallahu bihi Quraisyan. Hari ini adalah hari pertumpahan darah dan hari kehinaan bagi orang-orang Quraisy. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la, bukan. Al-yaum yaumul marhamah, al-yaum a'azzallahu bihi Quraisy. Sungguh yang kamu katakan itu salah. Hari ini hari pertumpahan darah, hari kehinaan orang-orang Quraisy, enggak. Hari ini adalah hari kasih sayang dan hari di mana Allah memuliakan orang-orang Quraisy. Rasul sallallahu alaihi wasallam motivator, mengangkat dan membesarkan hati orang, sehingga berhasil merubah dunia, yang merubah apa sebagaimana yang Allah katakan, yukhrijuhum minadh-dhulumati ila nur, mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya Islam. Maka itulah aktor utama kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibanggakan oleh anak-anak kita sekarang? Sang astronom yang naik ke bulan, enggak ada apa-apanya, makhluk sampai kepada makhluk. Apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Ikan sono sampai ke dasar laut itu. Apa bedanya dengan ikan? Ikan sampai ke dasar laut, setelah itu masuk ke perut orang, ujungnya kembali masuk toilet, piteng. Jadi lupa kita bahwa di dalam Islam ada
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak hanya sampai ke bulan tetapi sampai ke langit yang ketujuh ketika Isra dan Mi'raj. Ketika Isra dan Mi'raj. Jadi kita baca, kita kenal sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi di kalangan sebagian anak-anak kita mereka tidak begitu mentokohkannya. Mereka tidak seakan-akan lalai ketika berbicara aktor kesukaan kamu, ngefannya ke siapa. Ya itulah mereka yang mereka lihat di televisi, yang mereka lihat di YouTube, itulah aktor ternama di mata mereka. Kebanggaan mereka. Sang astronom naik ke bulan, apa kelebihannya? Makhluk sampai kepada makhluk, apa kelebihannya? Dengan alat, apa kalau begitu, apa kelebihannya? Makhluk sampai kepada makhluk, tetapi ini adalah makhluk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Jadi kadang-kadang pengaruh daripada film-film ini tadi itulah yang membentuk karakter dan kepribadian anak-anak kita. Sehingga kadang-kadang di TK kita pun, di MI kita pun, di madrasah-madrasah kita pun, anak-anak berakting kalau sedang bermain. Yang satu seperti Spiderman, yang satu bahkan menjadi Batman, yang pakai celana kebalik, celana panjang di dalam, celana luar di luar, celana dalam di luar, celana panjang di dalam. Mereka berakting dengan bintang-bintang seperti itu. Mereka lupa bahwa sungguhnya aktor ternama kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sosok pembasmi kejahatan, bukan sosok pembasmi orang jahat. Apalah artinya orang jahat dibunuh kalau ternyata akhirnya di dalam neraka dia tersiksa, kan kasihan. Tetapi beliau adalah seorang aktor ternama yang merubah orang jahat menjadi orang baik. Merubah orang jahat. Suraqah bin Malik, ketika Rasulullah dan Abu Bakar hendak berhijrah ke Madinah, dikejar karena taruhannya 100 ekor unta menanti. Orang-orang Quraisy mengadakan sayembara, siapa yang bisa berhasil membawa pulang Muhammad hidup atau mati, hadiahnya 100 ekor unta. Suraqah bin Malik yang terkenal orang ini dengan, kalau zaman sekarang, anjing pelacak. Dia bisa tahu mendeteksi bekas kakinya siapa itu di padang pasir. Dia bisa tahu, kelebihannya luar biasa orang zaman dahulu. Mendengar sayembara seperti itu, orang masih mendengarkan, orang masih asyik mendengarkan tokoh Quraisy berbicara. Dia diam-diam keluar dari barisan, pulang ke rumah, ambil kudanya, langsung mengejar. Ketemu tuh Muhammad dan Abu Bakar di depan mata. Sudah kebayang itu 100 ekor unta. Tiba-tiba kudanya tertanam di padang pasir kakinya. Tertanam tanpa ada banjir, tanpa ada lumpur, tertanam. Minta maaf, minta ampun, tolong doakan biar saya keluar, biar saya selamat. Didoakan oleh Rasul. Begitu keluar kaki kudanya dari pasir, dia berpikir untuk pulang, tapi terbayang lagi, 100 ekor unta, tanggung amat ini. Saya bisa kaya dadakan ini. Itu Muhammad dan Abu Bakar di depan mata, itu udah 100 ekor unta. Alah, kejar aja lagi udah. Dikejar lagi, tertanam lagi. Dia pun memanggil, minta maaf kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau Rasulullah adalah sosok pembasmi kejahatan, seperti yang kadang-kadang dipertontonkan kepada kita di film-film yang agamis, yang membawa syiar, yang seakan-akan itu adalah Islami, padahal pembodohan. Ini orang mujahat ini, mau membunuh Rasulullah atau mau menangkap Rasulullah. Apa yang dikatakan, apa yang kemudian Rasulullah mendoakan dia, mendoakan setelah dia berjanji untuk tidak mau berbuat jahat lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didoakan. Apa kemudian setelah itu dibinasakan oleh Rasul? Mumpung kamu lagi sendirian, tak pateni sisan udah, tak bunuh aja udah, daripada enggak.
Rasul sallallahu alaihi wasallam menanyakan, mau masuk Islam enggak? Masya Allah, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Mau masuk Islam enggak? Dia berjanji tidak mau masuk Islam, tapi dia tidak akan memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak akan ikut dalam pasukan manapun yang memerangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah justru menjanjikan, wahai Suraqah, suatu saat mahkota singgasana, mahkota Raja Kisra akan diletakkan di kepalamu. Dia masih kafir, sudah dijanjikan oleh Rasul, dibesarkan hatinya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suraqah bin Malik yang belum masuk Islam pada saat itu selalu terbayang bahwa apa yang dijanjikan oleh Rasul bakal benar, bahwa mahkota kebesaran Raja Kisra akan diletakkan di kepalanya. Dan itu terjadi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu arda. Jadi coba lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan sosok pembasmi kejahatan. Beliau adalah merubah kejahatan, merubah orang jahat menjadi orang yang baik. Itu yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Bukan Islam itu bukan pembasmi orang jahat, enggak. Yang satu bawa pedang, bikin pedang dari kardus. Yang satu bawa apalah, pokoknya udah saya adalah sosok pembasmi kejahatan. Salah besar. Pemahaman kita tentang Islam kalau hanya seperti itu terlalu dangkal, bahkan salah dan keliru. Suatu saat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, pulang dari satu peperangan, mereka mendapatkan sebuah pohon rindang. Mereka pun membiarkannya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibiarkan. Lalu Rasulullah tidur, pedangnya digantungkan di ranting pohon itu. Tiba-tiba datang seorang Arabi musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tertidur, para sahabat tidur di tempat lain karena capek habis perang perjalanan juga. Datang seorang Arabi musyrik, diam-diam mengambil pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah sedang tertidur, kemudian ditodongkan pedangnya kepada Rasulullah. Arabinya berdiri, Rasulullah bangun kaget, pedangnya sudah di tangan musuh. Kata Arabi, takhafuni, kamu takut enggak dengan saya? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la, saya enggak takut. La, saya enggak takut. Istilah kalau bahasa film-film itu kan, nyawamu sudah di tanganku ini. Ini pedang sabet dikit aja udah putus lehermu. Takhafuni, kata Arabi, kamu takut enggak? Kala la, enggak, saya enggak takut. Qala faman yama'uka minni, bingung ini orang Arabi ini. Kata Arabi, kok kamu enggak panik, enggak takut? Memang siapa yang dapat menghalangi kamu dari saya? Siapa yang bisa melindungi kamu dari saya? Kok enggak takut? Di sini cuma berdua kita. Kamu duduk dengan tangan kosong, ini pedang di tangan saya. Siapa yang bisa melindungi kamu? Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tenang mengatakan, Allah, Allah, Allah. Allah yang melindungi saya. Gemetar tangannya Arabi musyrik ini, gemetar sampai pedang lepas dari tangannya, diambil oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam gantian. Takhafuni, Rasulullah balik ngancam. Gantian sekarang, takut gak kamu dari saya? Coba kalau Rasulullah sosok pembasmi orang jahat, gak perlu katakan takhafuni, ala berdiri bismillah udah. Panggil para sahabat, kubur mayat-mayat ini. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam akhlak luar biasa. Tidak dibunuh sama sekali, bahkan dibiarkan pergi. Dibiarkan pergi. Itulah akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya ingin memberikan catatan ya ikhwan barakallahu fikum, bahwa di dalam dakwah ini jangan pernah memandang orang yang benci pada kita dengan pandangan kebencian. Pandanglah mereka dengan pandangan rahmah. Kita ini seringnya salah di dalam bermanhaj. Ketika orang sudah tidak senang dengan dakwah kita, dengan kita sudah tidak lebih tidak senang lagi pada orang itu. Itu salahnya kita. Ketika orang memandang sinis dengan penampilan kita, oh kita lebih ganas, salah. Gak benar kita kadang-kadang. Justru mereka memandang sinis, membenci kita
karena mereka nggak kenal siapa kita. Justru kita harus mengakrabi dan mendekati mereka. Ini salahnya kita, mohon maaf barakallahu fikum, di mana sering terjadi hal-hal yang seperti ini. Sering terjadi konflik, sering terjadi masalah karena ternyata kesalahan itu dari kita. Kita kurang bijak di dalam menyodorkan, di dalam mempertontonkan kepada masyarakat. Ketika orang benci kita, bahkan mengganggu kita, bahkan gak senang, oh kita lebih ganas di mata mereka. Nantang, siapa lu? Salah kita. Akhirnya ujung-ujungnya kita dilawan oleh satu kampung, dihadapi oleh warga satu kampung. Salah. Kita justru barakallahu fikum ketika dibenci, belajarlah dari akhlaknya Rasul. Makanya pentingnya kita belajar siratul Rasul di situ. Ini sekedar tambahan. Ada pernah di suatu tempat daerah Jawa Barat sana, ada ikhwan kita bikin masjid. Udah jadi masjidnya bagus, udah ada imam 5 waktunya. Giliran saya ke situ diundang sama dia, ngeluh. Masya Allah saya lagi pusing Ustaz. Kenapa? Imam saya mau keluar katanya, nggak betah di masjid. Kenapa mas? Ya tetangga yang depan masjid tuh Masya Allah udah nggak sholat, kerjanya setiap kalau sudah ada taklim, bahkan kadang-kadang sholat pun sengaja dia karaokean di situ, diputar musiknya karaokean sampai nggak kedengaran. Kadang takbir apa bacaan pun di masjid nggak kedengaran, apalagi taklim. Imam mau keluar, saya juga bingung mau cari imam kan nggak sembarangan, nggak ada gampang. Saya lagi pusing gini, gimana caranya ini Ustaz? Saya bilang itu mah gampang mas, orang hadapin orang kayak gitu. Antum kenapa Ustaz? Antum kan punya duit, ambil dia jadikan marbot masjid, bakal diem. Angkat dia jadikan marbot masjid. Dianya nggak mau, ambil anaknya suruh jadi marbot masjid, gaji dia. Siapa sih orang nggak mau duit? Kalau dianya nggak mau, anaknya ambil jadiin marbot masjid. Antum ngundang saya jadwal taklim seperti ini, istrinya suruh masak nasi bungkus, beli. Bu tolong bikinin nasi, saya beli dari ibu, bagi di masjid. Siapa yang nggak mau duit? Mikir iya juga ya. Begitu bulan berikutnya diundang lagi sama dia, habis taklim Ustaz, itu tadi yang duduk di depan Ustaz mau tahu nggak? Siapa? Itu yang biasa karaokean Ustaz. Itu yang biasa karaokean itu Ustaz. Lah terus alatnya apa? Yang dulu alat-alatnya udah dilelang katanya sama dia, udah dijual semua. Alhamdulillah. Lu antum apain? Kok bisa berubah? Lah kan kata Ustaz suruh jadikan marbot masjid. Alhamdulillah dianya yang mau, ya sudah jadi marbot masjid. Kalau ada taklim istrinya suruh masak nasi, nanti dibagi-bagi, kadang gorengan, kadang. Coba lihat. Jadi situlah sekali lagi barakallahu fikum ya ikhwan, kesalahan kita ini kadang-kadang melihat orang ketika orang tidak simpati dengan kita, melihat orang ketika tidak senang dengan kita, bahkan benci dengan kita, dengan penampilan kita, dengan dakwah kita, kita memandang dia lebih galak daripada dia memandang kita. Nantang seakan-akan. Itu kesalahannya ikhwan barakallahu fikum. Salah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendekati, merangkul, bukan memikul, bukan memukul, enggak. Dalam pepatah kita tak kenal maka tak sayang. Mereka enggak sayang karena enggak kenal kita. Nah, giliran mereka enggak senang dengan kita, kita perkenalkan diri kita dengan wajah yang sangar. Saya tahu ini orang benci dengan saya. Wah, lewat di depan dia motor panter gitu. Itu kesalahan kita ya ikhwan. Belajar dari siratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Belajar dari sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam, gimana kisah ketika diancam oleh seorang Arabi tadi itu. Seorang Arabi. Takhafuni, pedang dia di tangan, pedangnya Rasulullah di tangan dia. Giliran jatuh diambil pedangnya oleh Rasulullah. Dibunuh, dicelakai, dimaki, enggak sama sekali. Subhanallah. Jadi jangan pernah, atau kesalahan sekali lagi kadang-kadang kita memandang orang kalau sudah enggak senang dengan kita, kita lebih sangar daripada dia kadang. Akhirnya bukannya meredam permasalahan, bukannya menjadikan orang itu melembut hatinya, melunak hatinya, justru tambah keras. Umair ibn Wahab itu sampai digelari sebagai syaitan Quraisy, syaitannya orang-orang Quraisy, jahatnya kepada Islam. Sepakat dia dengan Umayyah bin Safwan
untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dendamnya mereka, saudara-saudara mereka dibunuh pada saat perang Badr dan ditawan. Sepakat diserang di Ka'bah dengan Umayyah bin Safwan. Umair bin Wahab membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan semua hutang-hutangnya ditanggung oleh Safwan ibnu Umayyah dan keluarganya pun dijamin hidupnya oleh Safwan ibnu Umayyah. Yang penting kamu membunuh Muhammad. Diracuni pedangnya, diasah, pedangnya diasah dengan racun berhari-hari. Diperkirakan sekali sabet Muhammad, pokoknya kalaupun nggak mati, kalaupun nggak putus lehernya, kalaupun luka dikit aja sudah ada racun. Diasah pedangnya dengan racun. Tiba saatnya dia berangkat ke Madinah dengan membawa pedang. Sampai di Masjid Nabawi, pertama kali yang menemukan dia adalah Umar, yang menemuinya adalah Umar bin Khattab. Dirangkul tangannya oleh Umar di belakang, kemudian dibawa di hadapan Rasulullah. Setelah beliau mempersiapkan pengawalan di hadapan Rasulullah, barangkali ini orang jahat. Setelah dilihat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Rasul, lepaskan wahai Umar. Subhanallah. Ya Rasulullah, saya khawatir barangkali dia berbuat jahat. Biarkan, lepaskan dia ya Rasulullah. Ya subhanallah, rahmah. Jadi sekali lagi itulah kadang-kadang kesalahan kita ini, kalau sudah memandang orang, kalau udah orang nggak senang dengan kita, kita lebih ganas daripada mereka. Kalau orang sudah nggak simpati dengan kita, kita lewat di depan dia, apa loh? Kayak nantang, padahal kan Islam nggak seperti itu. Ya Rasulullah, saya khawatir Anda berbuat jahat kepada Anda. Kata Rasulullah SAW, biarkan wahai Umar, biarkan dia, lepaskan dia. Maka dilepaskan. Kemudian Rasulullah mengajak dialog. Ini orang berdiri, ini Rasulullah duduk. Apa tujuan kamu kemari wahai Umair? Tujuan saya ingin melobi Anda ya Rasulullah. Saya ingin melobi Anda. Apa maksudnya? Untuk membebaskan tawanan-tawanan perang Badr. Mereka saudara-saudara kamu juga, saudara-saudara saya, tolong lepaskan. Saddiqni ya Umair. Kamu jujur wahai Umair. Tidak ada tujuan kamu kecuali itu? Tidak ada. Kalau memang tujuan kamu mau berunding, kenapa kamu bawa pedang di lehermu? Kamu mau berunding tapi kenapa kamu bawa pedang? Qatalallahu min saif ma agnana yawma Badr. Abaikan aja wahai Muhammad, enggak usah peduli dengan ini pedang-pedang terkutuk. Kau tahu pada saat perang Badr juga enggak bisa apa-apa. Nyatanya kami kalah juga kok. Saddiqni ya Umair, jujur wahai Umair. Tujuan kamu untuk berunding tentang tawanan perang Badr? Itu ya Muhammad, tujuan saya hanya itu. Saddiqni ya Umair, jujur wahai Umair. Enggak ada tujuan kecuali itu? Enggak ada tujuan kecuali itu ya Muhammad. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukankah kamu sudah sepakat dengan Safwan ibnu Umayyah di Ka'bah? Kamu akan datang membunuh saya. Dan setelah itu jaminan hutang-hutangmu dan keluargamu ditanggung, dijamin oleh dia semuanya. Subhanallah. Begitu indahnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang jelas-jelas datang bawa pedang niat untuk membunuhnya, tapi coba lihat bagaimana pelayanan Rasul. Ini di zaman kita sekarang orang memandang kita bukan orang mau membunuh, orang nggak senang aja kadang-kadang. Ternyata nggak senang juga karena kadang-kadang kakunya kita. Bukankah kamu sudah sepakat dengan Safwan ibnu Umayyah? Kamu membunuh saya dan keluargamu dan hutang-hutangmu dijamin oleh dia. Gemetar kakinya. Umair bin Wahab gemetar kakinya. Sampai kemudian dia mengatakan, spontan dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Langsung dia mengatakan pada saat itu. Kenapa? Saya pada saat sepakat dengan Safwan ibnu Umayyah, enggak ada seorang pun yang lihat, bahkan mungkin semut pun enggak ada. Tapi kenapa Anda tahu tujuan saya? Kenapa Anda tahu tujuan saya dan Anda tahu kesepakatan saya dengan Safwan ibnu Umayyah? Tidak lain kecuali ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun mengucapkan 2 kalimat syahadat dan masuk Islam. Maka ini barakallahu fikum ya ikhwan, sekedar muqaddimah ya, supaya kita pelajari bagaimana akhlak dan bagaimana sirahnya Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita ambil sedikit muqaddimah, dan sebelumnya bagi ikhwan yang barangkali dia pegawai atau mau kerja atau di kantor, nggak apa-apa, langsung pergi aja nggak apa-apa, biasa aja kok. Insyaallah nanti ada jam minta. Kita mulai dari bab yang pertama. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, dzikru nasabihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau memulai kitabnya dengan penyebutan nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huwa sayyidu waladi Adam. Beliau sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidnya keturunan Adam. Dia adalah nabi yang terakhir tapi yang paling mulia. Dia adalah nabi yang terusir tapi yang paling mulia. Karena kesannya kadang-kadang kalau kita dibilang orang ini diusir itu kayak jelek banget. Belum tentu, semua para anbiya, hampir semua anbiya diusir dari negerinya. Termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diusir dari negerinya Makkah. Tapi dia adalah orang yang paling mulia. Abul Qasim, panggilan beliau adalah Abul Qasim. Abul Qasim, na'am. Anak beliau yang pertama adalah Al-Qasim. Al-Qasim. Umur beliau sekitar 2 tahun atau 2 tahun lebih, beliau meninggal. Kemudian setelah itu lahir Abdullah, juga meninggal di usia kecil. Baru kemudian Zainab, baru kemudian lahir Ruqayyah, baru setelah itu Ummu Kulthum, yang terakhir Fatimah radhiyallahu anha. Itu yang dari Khadijah. Yang dari Maria Al-Qibtiyah, Ibrahim. Abul Qasim Muhammad wa Ahmad. Muhammad, Ahmad, terpuji. Dan satu keajaiban yang memberikan nama kepada bayi yang lahir Muhammad itu adalah Abdul Muttalib. Belum pernah ada orang Arab yang memiliki nama ini. Seakan-akan dipelihara, dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Ini khusus untuk Nabi di akhir zaman, Nabi terakhir. Dan itu sudah tercatat di dalam Taurat dan Injil. Bahkan jauh sebelum Abraha menyerang Ka'bah, bermaksud menyerang Ka'bah. Ketika Tuban, Raja Yaman yang jauh sebelum Abraha, bermaksud menggempur kota Madinah yang pada saat itu namanya Yathrib, ingin menghancurkan Madinah, diingatkan, dinasihati oleh 2 orang Yahudi. Jangan wahai baginda raja. Kenapa? Kalau kamu menghancurkan kota ini, yakin kamu yang bakal hancur. Kenapa? Kota ini sudah tercatat di dalam Taurat bahwa akan menjadi tempat hijrahnya Nabi terakhir. Subhanallah. Dia pulang akhirnya, Raja Yaman yang Tuban ini kembali akhirnya dia. Sudah tercatat Muhammad yang artinya adalah terpuji. Makanya kadang-kadang kalau kita membaca, ya Allah, sedih. Ada seorang kadang pejabat besar namanya Muhammad, ternyata korupsi. Ya Allah, ganti aja itu namanya eman-eman. Ganti apa itu Ustadz? Ganti aja Muzammam, tercela. Nama Muhammad eman-eman, haji lagi pakainya. Haji Muhammad, koruptor. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa Ahmad, nama beliau Muhammad wa Ahmad wal Mahi alladhi yamhi bihi al-kufr. Di antara nama beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Mahi, yang menghapus kekufuran dari bumi Makkah pada saat itu. Al-Mahi. Wal Hashir alladhi yuhsyarun nas ala aqibai. Juga di antara nama beliau adalah Al-Hashir. Apa maknanya Al-Hashir? Yakni yuhsyarun nas, dikumpulkan manusia di padang mahsyar, ala aqibaihi, di depan beliau sallallahu alaihi wasallam. Atau di antara maknanya yusyarun nas ala aqibai adalah dihisab orang, yusyaruna wa la yuqda bainahum hatta yashfa'.
yakni dihisab orang, diputuskan nasib mereka manusia di hari kiamat setelah kedatangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Di padang mahsyar orang dihisab setelah beliau datang. Setelah beliau datang mensyafaati. Wal aqib, al-aqib adalah nabi yang terakhir. Ya, apa yang datang setelah para anbiya. Alladzi laisa ba'dahu nabi, dan tidak akan ada nabi sesudahnya. Wal muqaffi, al-muqaffi kurang lebih maknanya dengan al-aqib. Wa nabiyyur rahmah, dan nabiyyur rahmah. Nabiyyur rahmah. Tahu apa namanya, ini diantara perbedaan nabi-nabi kita, nabi sebelumnya dengan nabi kita Muhammad. Beliau adalah nabiyyur rahmah. Antum lihat nabi-nabi sebelumnya, Nabi Nuh contohnya, ketika putus asa menghadapi kaumnya, doa, Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan engkau biarkan satu orang kafir pun di dunia ini. Itu doanya Nabi Nuh. Sekarang kalau pertanyaan, kalau kita tanya, apa makbul doanya Nabi Nuh ya ikhwan? Makbul enggak doanya Nabi Nuh? Makbul ya? Antum mau mengatakan makbul kan takut ditanya kenapa masih banyak orang kafir sekarang. Gitu kan? Doanya Nabi Nuh makbul. Hanya saja waktu itu Nabi Nuh mendoakan kaumnya saja. Tapi coba kalau doanya Nabi Nuh ditambahin sampai hari kiamat, kan anteng ya. Rabbi la tadhar alal ardi minal kafirina dayaran ila yaumil qiyamah. Ya Allah, jangan engkau biarkan satu pun orang kafir hidup di dunia ini sampai hari kiamat. Aman gak ada orang kafir. Tapi celakanya orang Islam ini kalau gak ada musuh, perang bersaudara, itu orang Islam. Jadi doanya Nabi Nuh makbul. Tetapi kenapa masih banyak orang kafir? Karena yang didoakan Nabi Nuh adalah orang kafir kaumnya yang hidup di zaman dia. Makbul sampai Kan'an, anak beliau sendiri yang tidak mau masuk dalam ajaran Nabi Nuh pun tenggelam. Karena doanya, la tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Itu nabi-nabi sebelumnya. Didoakan kaumnya kehancuran. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya subhanallah. Makanya tadi saya ingatkan, kesalahan kita ini di dalam bermanhaj, di dalam bermuamalah. Hati-hati. Kadang-kadang kalau orang sudah nggak senang dengan kita, kita lebih garang mengambil dia. Salah. Itu salahnya kita di situ. Tetangga kita kadang-kadang nggak simpati dengan istri kita karena pakai cadar. Oh, kitanya langsung pasang kuda-kuda sekalian. Istri kita nggak ramah kepada, salah. Belajarlah dari sirahnya Nabi kita, Nabiyyur Rahmah, Nabi kasih sayang. Di Taif kurang apa itu beliau? Di Taif itu beliau dilemparin loh. Dilemparin batu. Padahal beliau datang baik-baik menawarkan perlindungan dakwah, dilemparin batu sampai berdarah. Zaid bin Harithah yang mendampingi beliau sallallahu alaihi wasallam berusaha melindungi beliau dari batu, juga akhirnya berdarah kena batu, dilemparin. Keliling budak-budak, perempuan, anak-anak kecil dibariskan oleh tokoh di sana, di kira-kira jalannya Muhammad pulang, dilemparin. Astaghfirullahaladzim. Tapi apa yang beliau lakukan? Datang malaikat Jibril minta izin, wahai Muhammad, saya adalah malaikat Jibril, membawa kepada kaum malaikat gunung, dan Allah merintahkan untuk tunduk kepada apapun perintahmu. Kalau kamu perintahkan dua gunung ini saya ambil, saya angkat, saya timpukkan kepada mereka, biar mereka mati semuanya, sekarang juga saya lakukan. Apa kata Rasulullah? Lah, enggak. Inni arju an yukhrijallahu min baini aslabihim man ya'budullah. Kata Rasulullah, jangan. Saya berharap mudah-mudahan di antara mereka ada yang sadar dan ada yang beribadah kepada Allah, ada yang taubat. Dan akhirnya apa? Doa beliau dan harapan beliau dari sana coba muncul. Abu Sufyan masuk Islam, Khalid bin Walid masuk Islam dari sana ini, Amr bin Al-As, tokoh-tokoh Islam, Ikrimah dari sana banyak. Coba kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam seorang pendendam, seorang yang baperan. Jadi ini tolong barakallahu fikum ya ikhwan, bahwa Nabi kita adalah Nabiyyur Rahmah. Maka tunjukkanlah wajah dakwah kepada masyarakat adalah wajah yang rahmah, dengan wajah yang garang.
Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Jangan engkau meremehkan sedikit pun kebaikan sekalipun hanya senyum di hadapan saudara kamu yang tidak kenal kita, yang membenci kita. Coba kamu dekatin, kamu akrabin, ngobrol. Jangan dibalas dengan keburukan. Karena Nabi kita adalah Nabiur Rahmah wa Nabiut Taubah, dan beliau adalah Nabiut Taubah. Di antara nama beliau adalah Nabiut Taubah, Nabi yang membuka pintu taubat untuk umat ini. Yang tadi kita katakan bahwa beliau bukan sosok pembasmi orang jahat, tetapi beliau adalah sosok perubah orang jahat menjadi orang baik. Nabiut Taubah, Nabiut Taubah. Jadi jangan kita ajarkan di madrasah kita, di MI kita, di ini semuanya. Jangan sampai anak-anak kita diajarkan, kita suruh berakting, kamu sebagai jagoannya. Kamu sebagai jagoannya, ini sebagai penjahatnya. Bahkan mungkin dia ingin kamu sebagai syaitannya. Na'udzubillah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia dari mereka. Suruh berakting film seakan-akan yang ini sebagai syaitan, yang ini sebagai Abu Jahal, yang ini sebagai Abu Lahab, yang ini sebagai sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini sosok malaikat Jibril. Haram. Haram. Kok mau-maunya menyamar menjadi aktor sebagai aktor kejahatan. Abu Lahab, Abu Jahal. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Akhirnya ucapan-ucapan Abu Lahab, Abu Jahal pun dikeluarkan, dilontarkan. Na'udzubillah. Ini semua adalah faktor dari kejahilan dan kebodohan. Tidak perlu seperti itu. Cukup anak-anak kita baca sejarah Al-Quran. Tidak perlu mereka suruh menyamar, disuruh jadi aktor Abu Lahab, Abu Jahal. Kemudian terakhir, wa nabiyyu al-malhamah. Beliau sallallahu alaihi wasallam, lihat, beliau adalah Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, tapi juga Nabiul Malhamah. Jadi Islam itu rahmat, penyayang, lembut, bukan berarti diinjak-injak. Itu maksudnya. Kita lembut, kita penyayang kepada orang, kita tunjukkan wajah rahmah kepada orang, bukan berarti kita lemah. Bukan berarti kita mau diinjak-injak. Kenapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah, penyebar kasih sayang. Penyebar rahmah, kasih sayang. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiut Taubah, pembuka pintu taubat. Tapi bukan berarti untuk diremehkan dan untuk diinjak-injak dan untuk diintimidasi. Enggak. Beliau juga adalah Nabiul Malhamah. Beliau juga adalah Nabi yang membawa syariat perang, jihad fi sabilillah. Jadi itulah Islam. Ada saatnya lembut, ada saatnya menyayangi, ada saatnya dan ada saatnya dan ada saatnya. Tetapi bahkan kalau kita lihat di dalam kitab Zadul Ma'ad contohnya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, luar biasa di situ fikih beliau. Beliau membandingkan, bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah, tapi kenapa beliau kok perang? Bukankah memerangi orang-orang kafir, memerangi musuh-musuh itu otomatis akhirnya membunuh, menjadikan anak mereka menjadi anak yatim, istrinya menjadi janda, anaknya menjadi terlantar? Itu yang menjadi tanda tanya. Bukankah Nabi kita Muhammad Nabiur Rahmah, Nabiut Taubah? Tapi kenapa? Kalau memang dia Nabiur Rahmah, kenapa berperang? Kenapa beliau membunuh dan beliau bukan membunuh ya, beliau kalau perang beliau enggak, tangannya terjaga kesuciannya dari membunuh orang-orang kafir. Nah, tapi syariatnya, agamanya, para sahabatnya, beliau mengatakan bahwa perangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu juga karena rahmahnya beliau kepada umat. Kenapa? Ini orang kafir. Ini orang kafir. Yang kafir ini kan bapaknya. Kalau ini dibiarkan, dia akan mengakibatkan anak-anaknya terseret ke dalam neraka jahanam. Anaknya, keluarganya terseret ke dalam neraka jahanam dengan keberadaan orang ini. Maka dengan disyariatkannya jihad fi sabilillah, yang satu bapaknya ini tadi dibunuh, otomatis istrinya menjanda dan anaknya kemudian menjadi yatim, disantuni oleh Islam.
bukan diterlantarkan. Islam perang bukan karena dendam, karena ketika suaminya itu semuanya istrinya diperkosa, anak-anaknya dibunuh, enggak. Yang dibunuh adalah yang perang aja, lakinya yang perang yang dibunuh. Lalu istrinya dan anaknya gimana? Dipelihara, sehingga dengan dipelihara anaknya akhirnya mau masuk Islam. Kenapa? Sudah setannya udah mati. Jadi logis sekali pembahasan Al-Imam Ibnul Qayyim bahwa Islam ketika mensyariatkan jihad, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berjihad bukan bengis, justru itu juga adalah rahmah Islam kepada mereka orang-orang kafir, menyelamatkan anaknya. Dengan itu secara otomatis, barakallahu fikum, ini orang kafir yang terbunuh ini memang dia masuk neraka, cuman kan lebih mending nerakanya daripada kalau seandainya anaknya yang 5, anaknya yang 6 ikut kafir karena dipengaruhi oleh ayahnya. Ikut nanggung kan dia kan? Ikut nanggung dosanya. Anaknya 6, dan 6 ini semua istrinya juga, semua mereka ini ikut kafir gara-gara ayahnya. Apa dia nggak nanggung dosa berat itu di dalam neraka? Dianya sudah tersiksa karena kekafirannya, belum lagi neraka ditambah lagi memikul dosa anak-anaknya, memikul dosa istrinya. Maka dengan diperangi di dalam jihad fisabilillah, dia pun terbunuh. Cukup kamu tanggung nerakamu, dosamu sendiri itu, nggak usah nanggung dosa anak-anakmu. Kenapa? Anak-anakmu alhamdulillah sudah ditawan oleh kaum muslimin dan mereka masuk Islam, mereka salat. Istrimu sudah ditawan oleh kaum muslimin dan alhamdulillah jadi wanita muslimah, dia taat kepada Allah, sehingga kamu di dalam neraka hanya menanggung dosa kamu sendiri. Rahmah. Ini yang susah difahami oleh banyak orang. Namun ternyata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menjelaskan begitu indahnya syariat Islam, sehingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyut Taubah, Nabiyul Rahmah, tetapi juga Nabiyul Malhamah. Bukan berarti direndahkan, bukan berarti lemah. Rahmat, orang itu akan menyayangi dan akan merahmati dan terpuji ketika dia mampu. Naam, itulah Islam, barakallahu fikum, dan itulah sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baru menyebut nama beliau beberapa nama: Muhammad, Ahmad, Al-Hashir, Al-Muqaffi, Al-Aqib, kemudian Nabiyur Rahmah, Nabiyut Taubah, Nabiyul Malhamah. Jadi yang sangat penting, barakallahu fikum ya ikhwan, saya garis bawahi, bukan hanya sekedar mengenal Rasul, bukan hanya sekedar mengenal sejarah, enggak. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah mengambil pelajaran dari sejarah. Itu lebih penting. Kita misal contoh di Indonesia, kita mengenal bagaimana sosok Jenderal Sudirman, pejuang dulu. Tapi yang lebih penting adalah mengambil pelajaran dari perjuangan mereka. Itu lebih penting. Mereka rela hidup dari hutan ke hutan demi untuk bangsa dan negara kita. Sementara sekarang penerusnya bagaimana? Rela hidup dari hotel ke hotel demi untuk korupsi, korupsi uang negara kadang. Itu yang mau dibanggakan enggak? Hanya sekedar patung, jenderal patung ini, patung itu, apa gunanya? Yang kita butuhkan adalah bukan tontonan patung berhala, bukan. Yang kita butuhkan adalah sosok kepribadian mereka yang tangguh di dalam memimpin, yang tidak gampang tergoda oleh investor manapun, yang tidak gampang tergoda dengan harta. Mereka berjuang benar-benar demi negara. Itu lebih penting. Mengenal sejarah itu penting, tetapi mengambil pelajaran dari sejarah itu lebih penting. Na'am, barakallahu fikum, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.